Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam yang dirahmati oleh Allah. Setelah Allah mengusir iblis dari syurga karena membangkang kepada Allah dengan tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, tinggallah Nabi Adam dan Hawa di dalam syurga. Tetapi iblis tidak menerima dengan hal tersebut dan berupaya untuk menggoda Adam dan Hawa supaya dikeluarkan dari syurga, seperti Allah mengeluarkan dirinya daripada syurga. Bagaimanakah tipu daya iblis dalam menggoda Nabi Adam dan Hawa untuk melakukan larangan Allah? Simak selengkapnya. Inilah kisah dendam iblis kepada Nabi Adam. Sebelum iblis dilaknat oleh Allah dan diusir dari surga, iblis memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia di langit, bahkan menjadi pemimpin sebahagian para malaikat. Dengan kedudukan seperti itu, apakah iblis dahulunya adalah malaikat? Di dalam kitab Qisasul Anbiya, Hasan Al-Basri mengatakan, iblis sama sekali bukan daripada golongan malaikat. Syahar bin Hausab mengatakan pada mulanya iblis berasal dari golongan jin. Namun kala mereka berbuat onar di bumi, Allah mengutus sepasukan malaikat membunuh dan mengusir mereka ke semenanjung-semenanjung lautan. Iblis termasuk di antara jin yang ditawan, kemudian dibawa naik ke langit, kemudian ia singgah di sana. Ibnu Mas'ud dan sebahagian sahabat yang lain mengatakan, iblis pada mulanya adalah pemimpin para malaikat di langit paling bawah. Sedangkan Ibnu Abbas menyatakan iblis berasal dari salah satu golongan malaikat bernama jin. Mereka bertugas menjaga surga. Ia termasuk yang paling mulia, paling banyak ilmu dan ibadah di antara mereka, dan memiliki 4 sayap. Dan Ibnu Abbas menambahkan namanya Azazil atau Haris dalam bahasa Ibrani. Kemudian Allah mengubah dirinya menjadi iblis yang terkutuk karena membangkang perintah Allah, karena tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Dikarenakan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Adam melebihi dirinya, iblis menjadi iri dan dendam kepada Nabi Adam, sehingga menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa supaya dikeluarkan daripada syurga. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim." Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, "Rabbmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga." Untuk meyakinkan Nabi Adam dan Siti Hawa, bahkan setan pun bersumpah kepada keduanya, "Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu." Begitulah cara setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon ini, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Allah berfirman, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon ini? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua." Kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa berkata, "Ya Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Kemudian Allah berfirman, "Turunlah kamu dari surga. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan." Kemudian Allah berfirman, "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan." Surat Al-A'raf. Dari ayat tersebut, sebagian mufassirin menafsirkan pohon yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah pohon khuldi. Khuldi artinya adalah keabadian. Maka jika buah dari pohon keabadian dimakan, niscaya akan menjadi kekal ataupun menjadi malaikat di surga selama-lamanya. Begitulah cara iblis menipu Nabi Adam dan Siti Hawa. Iblis berkata kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian atau khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Surat Taha. Lalu bagaimanakah cara iblis menipu Nabi Adam sedangkan Allah telah mengeluarkannya dari surga? Sebagian mufassirin berpendapat
Cara iblis untuk menipu Nabi Adam ialah dengan membisikkan pikiran jahat kepada Nabi Adam di dekat pintu syurga atau di bawah langit. Sebagian ulama berpendapat iblis mengubah rupanya lalu masuk ke dalam syurga untuk bercakap-cakap dengan keduanya. Dan ada juga ulama yang berpendapat iblis menunggu di pintu syurga lalu memanggil keduanya. Ada juga yang berpendapat dengan mengatakan iblis masuk ke surga dengan rupa hewan sehingga tidak dapat dikenali oleh malaikat penjaga surga. Dan ada satu pendapat yang masyhur di Indonesia terutama, iblis masuk surga melalui seekor ular. Awal mulanya ular juga merupakan salah satu daripada makhluk surga, memiliki bentuk yang menawan dan mempunyai 2 pasang kaki. Bahkan termasuk salah satu ciptaan yang indah di dalam surga. Setelah iblis masuk ke dalam perut ular tersebut, maka ular tersebut dapat melewati pintu surga tanpa diketahui oleh malaikat penjaga pintu surga. Dan di saat ular tersebut sudah memasuki surga, bertemulah ular tersebut dengan Nabi Adam dan Siti Hawa, dan keluarlah iblis dari perut ular tersebut untuk menggoda keduanya. Kisah ini adalah kisah yang tersebut di dalam kitab Taurat ataupun kisah Israiliyat. Sedangkan kebenarannya hanya Allah yang lebih tahu. Setelah berhasil membujuk Adam dan Hawa untuk memakan pohon tersebut, maka Nabi Adam dan Siti Hawa pun dikeluarkan dari surga sebagaimana firman Allah. Lalu keduanya memakannya. Lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka, dan mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Surat Taha. Lalu Adam berlari di dalam surga, kemudian Allah memanggil dirinya. Adam, apa kau melarikan diri dariku? Saat mendengar kalam Allah, Adam pun menjawab, Ya Rabb, aku tidak melarikan diri darimu, tetapi aku malu atas perbuatan yang telah aku lakukan. Kemudian Allah berfirman, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Keduanya berkata, Ya Rabb, kami telah menzalimi diri kami jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Surat Al-A'raf. Kemudian Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Surat At-Taha. Menurut salah satu pendapat, ayat tersebut disampaikan kepada Adam, Hawa, dan iblis, juga ular yang telah membantu iblis. Mereka semua diperintahkan untuk turun dari surga dalam kondisi mereka saling bermusuh-musuhan satu sama lain. Adam turun mengajak Hawa, sedangkan iblis turun mengajak ular. Adanya ular dalam kisah Adam itu diperkuat oleh riwayat Rasulullah SAW. Beliau memerintahkan untuk membunuh ular dan berkata, kita tak berdamai dengan mereka sejak kita memerangi mereka. Dan siapakah yang memakan buah kuldi pertama kali? Nabi Adam atau Siti Hawa? Disebutkan dalam kitab Hiwar Ma'a Iblis, karya Muhammad Abduh Mughawiri, bahwa Siti Hawa yang membujuk suaminya Nabi Adam hingga ia tergoda dan memakan buah dari pohon tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bersabda, sekiranya bukan karena Bani Israel, niscaya daging tidak akan pernah busuk. Dan sekiranya bukan karena Hawa, niscaya perempuan tidak akan pernah menjerumuskan suaminya. Hadis riwayat Bukhari. Hal ini pula dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wan Nihayah, bahwa yang memujuk Siti Hawa memakan buah dari pohon tersebut adalah seekor ular. Ketika melihat buah tersebut, Hawa tergiur oleh bentuknya yang indah, kemudian meminta Adam untuk ikut memakannya. Setelah diturunkannya Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga, di manakah letak lokasi mereka diturunkan? Di dalam kitab Kisah Al-Anbiya, Ibnu Abi Hatim menyatakan dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda, Adam diturunkan di sebuah tempat bernama Dahna, tepat di antara Mekah dan Taif. Dan ada riwayat yang mengatakan Adam diturunkan di India, sedangkan Hawa di Jeddah, dan iblis di Dustumyan beberapa mil dari Basrah, dan ular diturunkan di Asbahan. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Hikmah dari kisah ini ialah, memang Allah telah menakdirkan Nabi Adam sebagai khalifah di bumi, sedangkan kejadian di dalam surga hanyalah sebagai sebab. Para nabi semuanya maksum. Apakah perbuatan Nabi Adam di dalam surga merupakan dosa? Imam Bukhari menuturkan, Qutaibah bercerita kepada kami, Ayyub bin An-Najjar bercerita kepada kami dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bersabda,
Musa mendebat Nabi Adam. Ia berkata kepadanya, "Kaulah yang telah mengeluarkan manusia dari surga karena dosa yang telah kau lakukan dan kau membuat mereka sengsara." Adam pun menjawab, "Hai Musa, kaulah yang dipilih Allah dengan risalah dan kalamnya. Patutkah kau mencelaku atas suatu hal yang telah ditakdirkan Allah padaku sebelum ia menciptakanku, atau atas takdirnya padaku sebelum ia menciptakanku?" Kemudian Rasulullah bersabda, Adam akhirnya mengalahkan Musa. Memang sejatinya Allah ingin menciptakan Nabi Adam sebagai khalifah di bumi, menjadi pemimpin di antara makhluk-makhluk lain di bumi. Kitalah makhluk yang diberi akal oleh Allah, menjadi penghuni bumi yang tidak diberikan akal kepada makhluk yang lain di bumi. Tetapi janganlah kita tertipu oleh syaitan, oleh godaan syaitan, bisikan syaitan yang sudah berjanji kepada Allah untuk merayu anak cucu Adam sampai hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa subscribe channel kami supaya tidak ketinggalan episode selanjutnya. Terima kasih atas supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.